Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada 22 sampai 24 Desember 2021 di Lampung resmi menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Aam dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2021-2026. Pemilihan Rais Aam dilakukan berdasarkan hasil musyawarah ahwa ahlul hali wal aqdi yang terdiri dari 9 kiai sepuh usulan dari seluruh muktamirin baik dari PWNU, PCNU, dan PCINU ketika melakukan registrasi peserta. Adapun untuk ketua umum diputuskan melalui sistem voting setelah memperoleh suara terbanyak dari PWNU, PCNU, dan PCINU. Keputusan tersebut ditetapkan pada sidang pleno 5 yang dipimpin Ketua dan Sekretaris Panitia Pengarah Muktamar ke-34 NU yaitu Profesor Muhammad Tuh dan Asroruni Amsoleh pada Jumat 24 Desember 2021 di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat MES yang sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir mengucapkan selamat kepada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang terpilih menggantikan Kiai Haji Said Akil Siroj. Erick meyakini sosok Kiai yang akrab disapa Gus Yahya ini dapat meneruskan estafet kepemimpinan Kiai Said dengan baik. Selain itu, Erick juga menilai Gus Yahya bisa membawa PBNU menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara. Sejarah telah mencatat NU selalu menjadi mercusuar kemajuan umat bangsa dan negara, terutama dalam ikut berkontribusi mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Sementara itu, terhadap Kiai Said, Erick mengucapkan terima kasih atas sumbangsinya selama menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, khususnya pada perkembangan ekonomi syariah. Erick mengatakan Kiai Said memiliki peran yang sangat penting dalam proses penggabungan 3 bank syariah BUMN yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia, sehingga dapat realisasi dengan baik dan sukses. Menurut Erick, keberhasilan proses penggabungan 3 bank syariah tersebut menjadi catatan sejarah atas jasa besar Kiai Said dan menjadi ikhtiar bersama untuk melanjutkan perjuangan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta berbagai tokoh nasional dalam agenda Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini, MES juga mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi dengan membuka booth pameran program kemitraan Pertasyaf bagi pondok pesantren bekerja sama dengan Pertamina. Kops Alumni Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam atau KFOSE menyelenggarakan Musyawarah Nasional 8 secara hybrid pada 18 sampai 19 Desember 2021 bertempat di Cafe & Resto Resforsyur Cinere Depok. Munas yang mengusung tema Muda Berkarya untuk Kemajuan Bangsa ini menetapkan anggota Komite Pengembangan Organisasi dan anggota PPMS Sidik Haryono sebagai Ketua Umum KFOSE periode 2021-2023. Agenda Munas dirangkai dengan menyelenggarakan talk show yang menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya Dewan Pakar PPMS yang juga merupakan Komisaris Utama BSI Adi Warman Karim dan Sekretaris Jenderal PPMS Igi Aksin, serta dipandu oleh Iman Nikmatullah. Dalam kesempatan tersebut, Adi Warman menyampaikan terkait kesempatan dan potensi besar yang dimiliki oleh para pemuda untuk menjadi pemimpin yang berkontribusi mengubah Indonesia. Menurutnya, dengan menepati posisi strategis di berbagai sektor-sektor penting, pemuda muslim di Indonesia dapat menjadi penggerak dalam mendorong kebangkitan ekonomi syariah di dalam negeri. Sementara itu, Igi dalam kesempatan tersebut menekankan agar KFOSE dapat menjadi wadah yang dapat melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang empatik. Menurutnya, dengan berperan sebagai pengusaha, para anggota KFOSE dapat menciptakan kesempatan dan lapangan kerja yang lebih luas di Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian agenda Munas, pengurus KFOSE juga memberikan penghargaan Anugerah Pengabdian Terbaik tahun 2021 kepada 2 tokoh yang aktif berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu Mulia Effendi Siregar dan Adi Warman Azwar Karim. Kedua tokoh ini dinilai sangat konsisten mengabdi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu selama lebih dari 25 tahun dengan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Penanganan darurat pasca erupsi Gunung Semeru masih berlangsung hingga saat ini. Erupsi Gunung Semeru berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan tempat tinggal akibat material abu vulkanik. Laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan terdapat 10.400 pengungsi yang tersebar di 409 titik lokasi dengan korban meninggal dunia sebanyak 34 orang, luka-luka 56 orang, dan 17 orang masih dinyatakan hilang. Melihat kondisi tersebut, Masyarakat Ekonomi Syariah sebagai organisasi asosiasi keumatan tergerak untuk menghimpun dana bagi para korban terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Pada 6 Desember 2021, MES menggalang donasi hingga terkumpul dana senilai 31 juta rupiah dan secara simbolis donasi tersebut langsung disalurkan kepada korban terdampak melalui perwakilan Basnas Lumajang pada 24 Desember 2021. Ketua Umum MES Lumajang Abdul Wadud Nafis menyampaikan bahwa pihaknya diberi amanah dari PPMES dan PWMS Kalteng untuk menyalurkan donasi yang telah dihimpun melalui Basnas Kota Lumajang. Dirinya berharap donasi tersebut dapat membantu para korban terdampak akibat erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Lumajang Atok Atik Zubat menyampaikan terima kasih atas empati dan dukungan dari MES melalui donasi yang telah diberikan. Donasi ini akan digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat Lumajang yang terdampak. Selain memberikan bantuan berupa dana, MES juga menyalurkan bantuan fisik berupa semen untuk kebutuhan pembangunan relokasi korban erupsi Semeru. Tercatat hingga saat ini terdapat 1.000 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 404 kakak terdampak banjir di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Senin 6 Desember 2021. Banjir tersebut diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan yang berlangsung cukup lama sehingga menggenangi pemukiman warga di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekotong, Kecamatan Batu Layar, dan Kecamatan Gunung Sari. Sebagai wujud aksi solidaritas, pengurus wilayah MES NTB menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir yang terdampak. Pada Minggu 19 Desember 2021, MES NTB diwakilkan oleh sejumlah pengurus memberikan bantuan kepada korban banjir yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Gunung Sari. Bantuan yang disalurkan adalah pemenuhan kebutuhan pokok berupa sembako, obat-obatan, dan perlengkapan pendukung lainnya. Ketua Umum MES NTB, Baik Mulyanah dalam keterangannya mengatakan jika pihaknya sangat prihatin dengan bencana banjir yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dan beberapa daerah lainnya. Dirinya berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk sementara waktu. Pengurus daerah MES Surakarta resmi dilantik pada Sabtu 18 Desember 2021 bertempat di Salaview Hotel, Kota Solo. Dipimpin oleh Ibrahim Fatwa Wijaya selaku Ketua Umum dan Agung Abdullah selaku Sekretaris Umum. MES Surakarta dilantik oleh Sekretaris Umum PWMS Jateng Agung Yulianto. Dalam sambutannya, Agung mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus daerah MES yang telah resmi dilantik. Pihaknya berharap MES Surakarta dapat berperan menjadi katalisator pengembangan ekonomi syariah di Solo Raya. Hadir pada kesempatan tersebut yaitu Ketua 1 PWMS Jateng, Nyata Nugraha, anggota Badan Pelaksana BPKH yang juga merupakan Sekretaris 1 PPMS, Iskandar Zulkarnain, anggota Dewan Pakar PPMS, Bambang Setiaji, Kepala Kantor Perwakilan BI Solo, Nugroho Joko Prastowo, serta perwakilan pemerintah Kota Surakarta. Joko Prastowo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya bersama pihak terkait lainnya siap mendukung MES Surakarta dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah. Joko menilai peranan ekonomi dan keuangan syariah sangat penting bagi perekonomian karena mengedepankan kemitraan yang berkeadilan, mencegah spekulasi non-produktif yang dapat memicu ketidakstabilan, serta memandang kelestarian alam sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Umum MES Surakarta Agung Abdullah memaparkan bahwa pihaknya akan merealisasikan program kerja yang selaras dengan program dari PPMS. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk memberikan manfaat ekonomi syariah secara berkesinambungan bagi masyarakat. Agung melanjutkan, ke depannya Kampung Kauman Solo akan dijadikan sebagai lokasi untuk menghadirkan program-program ekonomi syariah. Berbagai pelatihan dan sosialisasi mengenai pengembangan produk halal dan sertifikasi halal bagi UMKM akan dikembangkan secara periodik. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.